nama saya Lydia Tripena dengan NPM F0G0200029 dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pada manusia. Apa itu sistem saraf pada manusia? Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang berfungsi untuk menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat atau otak dan tulang belakang yang diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Selanjutnya yaitu fungsi sistem saraf. Yang pertama yaitu input sensori. Input sensori berfungsi menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan tulang belakang. Contohnya saat tangan terkena api. Yang kedua yaitu integrasi. Setelah mendapat informasi dari input sensori, otak dan tulang belakang mengelola informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon yang dihasilkan. Contohnya reaksi otak bahwa tangan telah merasa panas. Yang ketiga yaitu output motoris. Output motoris berfungsi mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar, yang menghasilkan respon tubuh. Contohnya, setelah mendapat informasi bahwa tangan terasa panas, maka output motorik akan bekerja, yaitu dengan memberi gerakan menjauhi api. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tubuh. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdapat di bagian seluruh tubuh, kecuali otak dan tulang belakang. Selanjutnya yaitu neuron. Neuron merupakan sel sistem saraf yang membawa impuls saraf. Adapun struktur neuron sebagai berikut. Pertama, dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Yang kedua, badan sel. Badan sel terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Yang ketiga yaitu akson. Akson berfungsi untuk mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Adapun beberapa tipe neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama, neuron motorik, yang kedua, neuron sensorik, dan yang ketiga adalah neuron intimate. Yang pertama yaitu neuron motorik. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor, umumnya ke otot dan sel-sel kelenjar. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. Yang kedua, neuron sensorik. Neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. Dan yang ketiga adalah neuron internet. Berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Selanjutnya, pembagian neuron berdasarkan bentuknya. Neuron terbagi menjadi 4, yaitu biopolar, multipolar, unipolar, dan yang terakhir adalah anaksonik. Yang pertama yaitu biopolar. Biopolar berbentuk garis dengan badan sel yang berisi nukleus di tengahnya, yang terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Yang kedua, multipolar. Multipolar terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. Yang ketiga, unipolar. Unipolar memiliki satu akson yang bercabang dan beberapa dendrit. Dan yang terakhir adalah anaksonik. Anaksonik terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Selanjutnya, bagaimana proses pengantaran impuls saraf pada neuron? Neuron merupakan sel-sel yang mengantarkan impuls. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi.
Di sepanjang akson, banyak terdapat membran yang membantu kecepatan konduksi impuls. Seperti pada gambar di atas, akson tidak mengantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan dengan bagian luar. Setelah ada sinyal yang masuk, maka potensi aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Sedangkan ketika saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.